Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, KPU RI akhirnya mengumumkan hasil pemilu 2024. Untuk Pilpres, telah ditetapkan bahwa Prabowo Gibran menang sekali putaran dengan perolehan suara 96 juta lebih, atau kalau dipresentasikan 58% lebih. Ini menjadikan Pilpres dilaksanakan hanya satu kali putaran aja. Sementara untuk Pileg, KPU telah menetapkan bahwa ada 8 parpol yang lolos ke DPR. PDIP dengan raihan suara tertinggi, ya, walaupun pada Pileg kali ini perolehan suara PDIP turun dari Pileg tahun 2019 lalu, ya, yakni dari 19%-an pada 2019 lalu menjadi 16%-an pada 2024 ini. Yang mengejutkan adalah Partai Golkar yang melesat dari 12%-an pada 2019 lalu, kini menjadi 15%-an ya pada 2024 ini. Partai saya, ya, sayang sekali belum lolos ke parlemen. Tapi saya cukup senang karena perolehan suara kami naik dari 1,89% pada 2019 lalu menjadi 2,8% pada 2024 ini, atau alami kenaikan sebesar 1,6 juta suara lebih. Begini, dengan berakhirnya penghitungan suara, maka proses formal pemilu sebenarnya itu sudah selesai. Ya, rakyat sudah menentukan. Tinggal bagaimana para elit politik mengambil sikap. Apakah menerima hasil pemilu atau justru ingin menggugat melalui jalur hukum atau memperkarakan proses pemilu melalui jalur politik. Kalau jalur hukum jelas, kanal yang disediakan oleh konstitusi adalah menggugat ke MK. Kalau jalur politik, nah ini nih, yang berkembang kemarin adalah hak angket. Saya mau bahas soal hak angket. Di video Gagasan UKI 2 episode lalu, saya sudah menyatakan bahwa saya pesimis hak angket akan terlaksana. Pertama, ini loh, Mbak Puannya aja sebagai tokoh sentral PDIP, partai yang kenceng banget suarain hak angket di media-media aja, dia nggak hadir kok pas rapat paripurna DPR. Mbak Puan yang seyogianya hadir sebagai ketua DPR, akhirnya diwakilkan oleh Bang Dasko dari Gerindra, partai yang jelas-jelas menolak hak angket. Terus gimana? Ya, hak angket praktis nggak terlalu dibahas dalam sidang paripurna minggu lalu. Bahkan Nasdem dan P3 juga nggak nyebut sama sekali soal hak angket. Hak angket semacam ya terancam masuk angin lah. Lalu yang kedua, teman-teman, Nasdem dan PKS menerima hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU tanggal 20 kemarin. Nah, ini juga merupakan sinyal kuat bahwa hak angket gembos. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera memutuskan menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Wacana menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, menyatakan pihaknya menerima hasil pemilu 2024 yang telah disahkan oleh KPU, baik itu Pilpres maupun pemilihan legislatif atau Pileg. Kata Pak Surya Paloh, Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu kata Pak Surya Paloh ya, sesaat setelah pengumuman KPU. Begitu juga dengan PKS, dikutip dari kantor berita Detikcom, Sekjen PKS, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, menyatakan menerima hasil Pilpres dengan sejumlah catatan. Katanya, kalau untuk menerima, ya menerima. Adapun masalah hukum, itu lain ceritanya, kata Pak Abu. Jadi Nasdem dan PKS sudah terima hasil Pilpres. Otomatis hak angket di ujung tanduk. Lagian ngapain pakai hak angket? Toh yang kenceng banget ngajuin hak angket ini yang kalah Pilpres. Nanti yang laksanakan hak angket juga salah satunya ya mereka juga. Jadi mereka itu jadi pemain yang dalam hal ini adalah pihak yang kalah. Sekaligus seolah jadi wasit yang netral dan nggak punya kepentingan politik. Saya pribadi sih nggak percaya kalau misalnya hak angket bergulir, dia akan mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Saya nggak percaya dia akan menjadi alat politik kebangsaan, di mana DPR dalam hal ini punya otoritasnya. Saya yakin hak angket cuma akan jadi alat atau instrumen politik partisan, yang dalam hal ini cuma akan mewakili kepentingan pihak yang kalah Pilpres saja. Kenapa saya yakin begitu? Karena mereka yang kenceng banget teriak hak angket seolah tutup mata dengan kecurangan dan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum dari pihak mereka sendiri. Misalnya, Bupati Majalengka yang merupakan Ketua DPC PDIP Majalengka telah diputus bersalah
melanggar undang-undang pemilu oleh Bawaslu karena menggunakan kegiatan berbasis APBD dan menginstruksikan pejabat pemerintahan Majalengka untuk memenangkan caleg dan paslon yang diusung oleh PDIP. Lalu ada juga dugaan skandal penyalahgunaan kekuasaan di Boyolali yang menguntungkan paslon dan caleg yang sama. Kemudian di Wonogiri, di mana ex-ketua PPK akui terima uang ratusan juta dari relawan Ganjar Mahfud, dan lain-lain. Jadi menurut saya, hak angket ketika digulirkan hanya untuk kepentingan golongan tertentu, inilah abuse of power sesungguhnya. Karena hak angket seyogyanya adalah instrumen untuk fungsi pengawasan DPR kepada pemerintah. Sebuah instrumen yang dimiliki oleh DPR RI sesuai aturan konstitusi untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan segelintir elit politik yang kalah pemilu. Tiran itu namanya. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan di DPR lalu semena-mena menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan politik partisan. Apalagi terindikasi untuk meruntuhkan wibawa pemilu 2024. Wibawa pemilu runtuh, wibawa demokrasi runtuh. Jadi legowo aja lah. Akhir kata, rakyat sudah menggunakan hak pilihnya. Jangan khianati kehendak rakyat. Mengutip Beta Metani Marashi, seorang penulis dari Florida, Amerika Serikat, people are more powerful than their politicians if they exercise their right. Rakyat lebih kuat dari para politisinya kalau mereka menggunakan haknya. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.